Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga tetap sehat ya. Bersama saya kita akan memanfaatkan fitur-fitur dalam G Suite for Education. Masuk ke menu Google Account, kemudian titik 9 di pojok kanan atas, kita klik, kita cari icon Google Forms. Kita pilih Google Forms, kemudian pada menu beranda kita pilih blank. Nah, judulnya kita klik aja, kita ganti dengan form PPDB atau PSB 2021-2022. Otomatis nanti judul formnya juga akan berubah. Kemudian kita tambahkan section atau bagian. Pada form description atau deskripsi form, kita isi petunjuk cara pengisian form PSB ini. Section atau bagian kita beri judul misalnya identitas calon siswa. Kita tambahkan pertanyaan identitas seperti nama pakai short answer, nama lengkap. Pada jawaban singkat atau short answer kita klik required, berarti dia wajib dijawab. Kemudian titik 3 di samping required kita pilih respon validation. Di sini ada number, berarti jawabannya harus angka. Kalau teks berarti jawabannya teks tertentu seperti teks yang berisi kata tertentu, kemudian tidak mengandung doesn't content atau berupa email atau berupa URL. Nah, saya di sini mau membatasi karakternya maksimum, saya ketik 50 karakter. Pada seksi berikutnya saya klik hobi, kemudian kita ketikkan apa hobi Anda. Misalnya ini hobi buat laki-laki, sepak bola, menggambar, game online dan lainnya, other lainnya. Kemudian kita masukkan bentuk pertanyaan paragraf, misalnya ceritakan pengalaman Anda. Nah, di sini titik 3-nya sama ada required expression, ada length. Ini saya pilih yang panjang karakternya saya batasi 500. Kemudian untuk seksi atau bagian keempat, klik hobi untuk perempuan. Ini saya tinggal duplikat, klik di kotak samping tempat sampah, saya geser ke bawah. Nah, ini saya tinggal ganti. Nah, ini kita masukkan jenis kelamin, pertanyaan drop down, berarti nanti opsinya ke bawah. Nah, ini saya pilih titik 3 di samping required, kita pilih go to based on answer. Jadi kalau dia jawab laki-laki, maka dia akan beralih ke seksi yang berhubungan dengan hobi laki-laki. Kalau saya klik perempuan, berarti formnya itu akan mengalihkan atau menuju ke bagian yang hobi perempuan. Kemudian after sectionnya, setelah dia jawab hobi, dia kemana? Ke bagian yang mana? Nah, ini saya masukkan bagian yang kelima. Ini saya pilih unggah data pendukung. Jadi setelah dia jawab hobi, nanti dia akan menuju ke unggah data pendukung. Nah, ini untuk data pendukung, kita masukkan pertanyaan file upload, kita klik tanda plus file upload. Misalnya kita mau dia upload ijazah atau SKHUN, kita klik hanya file dengan tipe tertentu, misalnya saya centang PDF atau image. Maksimum jumlah filenya 1, ukurannya 100 MB maksimum. Nah, deskripsinya kita isi hanya file berbentuk PDF atau image, biasanya berupa JPG. Maksimum berukuran 100 MB. Kita centang required-nya. Nah, kita tambahkan pertanyaan di tanggal lahir, kita klik date. Kita masukkan tanggal lahir. Nah, kalau include time berarti nanti dia tanggal lahirnya harus dimasukkan sama jamnya. Kita nggak perlu itu, hanya tahun, bulan, dan hari saja. Kemudian misalnya kita mau masukkan pertanyaan tentang waktu. Nah, kita masukkan time. Kalau tanya berapa lama berarti itu durasi. Pilih opsi duration. Misalnya pukul berapa. Nah, itu kita pilih yang time. Masukkan pertanyaan, bentuknya checkboxes atau kotak centang. Misalnya, apakah Anda sudah memiliki surat bebas COVID-19? Nah,
langsung otomatis ada ya, tidak, mungkin. Kita tinggal klik aja, tidak usah ngetik ulang. Nah, ini ada respon validation. Tadi dia bisa bercabang ke pertanyaan selanjutnya. Misalnya dijawab iya, maka dia masuk ke seksi berapa. Kemudian kita tambahkan soal tentang linear scale atau skala linear. Skala 1 sampai 5 ini bisa diatur, bisa sampai 10, 4, 3 dan seterusnya. Nah, ini cuma kita isi dua, yang paling tinggi dan yang paling rendah. Sangat setuju atau tidak setuju. Kita tambahkan lagi misalnya pertanyaan berupa multiple choice grid. Misalnya ceritakan mengenai kesehatan Anda. Kita masukkan pertanyaannya di rows baris mendatar. Kolomnya kita buat misalnya setuju, tidak setuju. Berikutnya kita tambahkan soal misalnya berbentuk checkbox grid. Ini hampir sama dengan multiple choice grid. Kalau multiple choice grid itu pakai titik, ini pakai centang. Rows-nya ini mendatar, berisi pernyataan, nanti kolomnya kita isi responnya, apakah setuju, tidak setuju, sering atau tidak. Nah, kemudian di sini ada require response in each row, berarti setiap baris pernyataan itu harus ada responnya. Limit to one respon per kolom. Di satu kolomnya hanya boleh satu responden yang jawab, kita tidak usah tentang itu. Kemudian kita coba import pertanyaan, import question, ada di ikon nomor 2 dari atas. Nah, ini saya ambil dari form yang sudah saya buat sebelumnya. Ini saya ambil pertanyaannya, tinggal dicentang yang mana yang mau dipakai, kemudian import question. Nah, ini sudah muncul pertanyaan yang saya import. Berikutnya adalah masukkan video. Kita klik ikon video YouTube, kita masukkan kata kuncinya, kita cari. Nah, tinggal ini diberi judul. Misalkan masukkan gambar, kita bisa upload dari desktop atau bisa ambil dari kamera, dari webcam dengan URL foto, Google Drive atau Google Image. Nah, ini bisa kita beri judul gambarnya. Kita ganti tema, ini bisa kita pilih warna, kemudian kita bisa ganti gambar headernya, bisa upload dari desktop atau pilih tema yang sudah disediakan. Setting. Collect email addresses, berarti semua email responden akan terekam. Restrict to user in Kementerian Pendidikan, berarti hanya yang memiliki akun belajar.id yang bisa mengisi form ini. Limit to one respon, berarti form ini hanya boleh diisi oleh satu responden saja. Edit after submit, berarti dia bisa mengedit setelah submit. See summary, berarti responden bisa melihat jawaban yang sudah diberikan. So, progress bar di menu presentation ini untuk menunjukkan kemajuan pertanyaan yang dia jawab. Confirmation message ini untuk membuat pesan setelah responden mengisi form. Quizzes, form ini bisa diubah menjadi quiz dengan mencentang make this a quiz. Berikutnya adalah preview. Kita coba form kita seperti apa di tampilan responden. Kita isi juga tanggal lahir, drop down jenis kelamin, hobi. Nah, setelah mengerjakan hobi, yang muncul adalah unggah data pendukung. Harusnya tadi setelah hobi adalah pengalaman siswa. Maka kita perbaiki, kita kembali ke form, kita perbaiki di after section. Kita ubah menjadi pengalaman siswa setelah seksi hobi. Nah, ini kalau kita lihat setelah mengisi tanggal lahir, hobi, nah, akan muncul seksi pengalaman siswa sesuai dengan yang sudah kita buat. Nah, ini adalah check grade. Nah, ini upload. Nah, berikutnya adalah add kolaborator. Ini kita bisa berkolaborasi dengan guru lain untuk mengedit form yang kita buat. Tinggal masukkan email dari guru yang bersangkutan. Nah, ini permissionnya, izinnya, dia bisa ngedit semuanya, nge-share dan memprint atau mengcopy. Ini kita bisa centang.
Kemudian preferences ini adalah default setting, jadi setiap kita membuat form baru ini adalah settingannya. Berikutnya adalah script editor. Ini biasanya untuk yang membuat aplikasi dari form ini untuk coding dengan bahasa pemrograman JavaScript. Berikutnya adalah add-on. Ini adalah aplikasi penunjang form seperti form limiter. Ini untuk memberikan batas waktu pengerjaan form. Ambil link untuk dibagikan, kita klik get link. Nah, ini kita scroll ke bawah, kita klik get link, kemudian kita copy to clipboard. Nah, ini nanti linknya tinggal dibagikan. Kita lihat respon. Di sini sudah ada 2 respon. Ini ada summary, question, individual. Summary itu ringkasan dari jawaban responden. Kemudian ada question, itu pertanyaannya. Individual itu tiap responden jawabannya apa. Download respon yang sudah terekam. Nanti filenya akan berbentuk CSV. Kita juga bisa buka melalui Google Spreadsheet.